Oke, oke, jadi hari ini adalah materinya adalah tentang bus dan sistem bus ya. Ini ada di dalam komputer ya teman-teman. Nah, tujuan pembelajarannya jadi nanti mengenai definisi bus itu apa sih di dalam komputer ya. Kemudian strukturnya juga, kemudian fungsinya apa ya, ada sejumlah fungsinya dan juga ada beberapa komponen pendukung ya. Tapi nanti di minggu depan nanti kita masih bahas tentang sistem bus juga, namun lebih ke elemen-elemennya ya, lebih detail lagi. Nah, kalau untuk hari ini nanti secara umum ya, teman-teman, masih secara umumnya. Nah, tadi sudah sempat disinggung ya sama teman-teman ketika mendengar kata bus atau bus. Nah, ini apa yang terlintas di benak teman-teman ya? Tadi ada yang mengatakan bus Mira ya. Nah, mungkin orang sekilas ketika cuma ngomong bus gitu aja ya, yang ada di pikiran adalah kendaraan, bus school bus ya, dan lain-lain ya. Tapi bukan ini ya, meskipun ada juga sedikit kesamaan mengenai fungsinya ya. Fungsi dari bus dan juga bus ya, bus di komputer dan juga bus di dunia nyata ya, seperti itu. Ada yang tahu kira-kira kesamaannya apa? Untuk menghubungkan, Pak. Wah, ya betul. Menghubungkan apa, Mas Ersa? Kalau di bus yang di jalan itu satu tempat ke tempat lain, kalau di komputer itu antara komponen satu dan komponen yang lainnya agar terintegrasi. Wah, ya oke, mantap, mantap. Terima kasih, Mas Esa. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ini menghubungkan, nah, sudah tepat sekali. Ini nggak usah dilanjut ya kuliahnya, ini sudah teman-teman sudah tahu ya. Ya oke, bukan bus yang ini, tapi adalah bus yang ini ya. Jadi ketika teman-teman bongkar komputer, bongkar laptop ya, dalamnya itu apa ya? Tampaknya ya, penampakannya itu adalah semacam ini ya. Jadi kalau ini setahu saya ini ya biasanya terlihat di komputer ini, di PC ya lebih jelas, jauh lebih jelas penampakannya. Kalau di laptop itu komponennya cenderung berukuran kecil sehingga agak sedikit kesulitan ya ketika kita melihat secara detail seperti itu. Nah ini, jadi warna kuning-kuning ini ya sama-sama kuning dengan yang tadi. Nah ini adalah bus ya. Ada banyak jenis ya bus itu, bentuknya juga berpengaruh ya. Nah ini. Selain ini ya, kalau di laptop itu yang terlihat adalah biasanya kita lihat di samping itu banyak colokannya ya. Nah itu kan terlihat simpel ya. Ketika kita membongkarnya itu di dalamnya ternyata ya ini tidak hanya komponen ini saja ya, tidak hanya komponen colokan saja, tapi di dalamnya juga dilengkapi dengan lempengan semacam ini ya. Nah, lempengan di dalamnya inilah, nah ini ada kayak kabel-kabel gini ya. Ini namanya jalur nanti ya, line istilahnya. Kabel-kabel ini adalah menentukan ya lebar dari line. Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi ya di slide selanjutnya. Oke, nah ini ya. Jadi bus ini untuk komputer versi yang sekarang ya ini terdiri dari 50 sampai dengan ratusan jalur ya yang terpisah. Nah, masing-masing komponen I/O, komponen input output itu dia mempunyai apa ya? Mempunyai jalur yang tersendiri, mempunyai komponen masing-masingnya. Seperti itu. Nah, setiap baris ini mempunyai arti dan juga fungsi tertentu ya. Nah, secara garis besar berdasarkan fungsional, artinya fungsional itu berdasarkan fungsinya ya. Ini ada 3 jenisnya bus ini, yaitu bus data atau data line ya, kemudian address bus address ya, atau kontrol
control line ya. Ini setiap bus ini mempunyai 3 fungsional ini. Paling tidak mempunyai 3 ini. Ada juga yang dia mempunyai fungsi sebagai power distribution ya, untuk menyalurkan tenaga, menyalurkan listrik ya, memasok sumber daya seperti itu. Nah ini. Nah kalau diulik lagi ya, ada istilahnya arbitrase bus, kemudian ada istilahnya master bus. Ini adalah menunjukkan dia itu peranan ya, peranan jenis bus ini di dalam sistem bus. Kalau arbitrase dia ini yang menentukan master. Kalau master kan dia itu yang memegang kendali ya. Tapi kalau yang arbitrase ini adalah yang menentukan master bus mana ya. Ini yang punya akses ya. Gambarannya kayak gitu. Memang agak sedikit rumit ya di operasi-operasi yang ada di dalam komputer. Kalau kita belajar di sistem operasi saja, kalau sistem operasi itu kan lebih spesifik ke software-nya ya. Nah, kalau di Allcom ini lebih spesifik nanti ke hardware-nya. Nah, jadi hardware dan software ini dia mempunyai operasional yang sendiri-sendiri ya, saling mendukung satu sama lain seperti itu. Nah, gambarannya kalau digambarkan secara bagan ini gambarannya seperti ini. Jadi setiap modul ya, ini kan bisa dikatakan modul. CPU ini modul, memori juga modul, kemudian input output juga modul. Modul itu apa artinya? Kumpulan ya, kumpulan dari satu sistem, atau ada yang menyebut di beberapa literatur itu adalah subsistem ya. Nah, ini bisa dikatakan subsistem CPU atau memori ya, atau input output. Nah, ini setiap ini punya 3 fungsional tadi. Ada control lines, jalurnya ya, ada address line, ada data lines. Nanti di belakang akan dibahas satu persatu. Nah, sebenarnya secara urutan itu adalah dari kontrol terlebih dahulu ya. Jadi secara konsep kinerja komputer, kinerja sistem bus ini yang pertama bekerja itu adalah bagian kontrol terlebih dahulu ya. Nah, baru setelah mendapatkan akses, mendapatkan izin ya, dia yang bertugas melakukan proteksi seperti itu ya. Nah, ini kalau di SysOp itu ada pembahasan bahwa sebelum dia menerima alamat, dia itu harus melalui kontrol terlebih dahulu ya. Harus melalui kontrol terlebih dahulu. Ini salah satu fungsi dari proteksi ya, perlindungan ya. Istilahnya kalau teman-teman mungkin ya sudah mengambil kuliah hybrid ya, hybrid di Telkom, ada yang kuliah online, ada yang kuliah offline ya. Yang terdekat di sekitar sini itu sudah mengambil offline ya. Nah, ketika mengambil offline itu ada kontrolnya ya. Jadi teman-teman masuk itu ada pemeriksaan ya, pengecekan dokumennya, apakah sudah mengisi form hybrid atau belum ya. Di mana di dalam form hybrid itu nanti ada melampirkan bukti vaksin 2 kali. Kemudian surat izin orang tua, misalkan kayak gitu ya. Nah ini kemudian dicek sama security. Nah ini adalah salah satu bentuk kontrol ya. Nah di dalam komputer pun juga seperti itu ya. Masing-masing subsistem, masing-masing modul ini mempunyai fungsi kontrol juga sebelum dia menikmati layanan dari modul tersebut. Gambarannya kayak gitu. Jadi setelah mendapatkan kontrol ya, dari jalur kontrol ini yang disalurkan melalui kontrol line ini, baru kemudian paket ataupun request ya dari sistem tersebut ini kemudian mendapatkan namanya address ya, mendapatkan namanya alamat. Alamat ini semacam identitas ya. Jadi secara spesifik dia paket ini atau request ini sudah diberikan alamat tertentu seperti itu, sehingga nanti dia setelah mendapatkan alamat dia mendapatkan jalur melalui address line, kemudian setelah itu dia baru bisa melakukan namanya transfer data ya.
transfer data, pertukaran data ya, data apapun yang ada di dalam sistem komputer ya, apa yang dibutuhkan dalam operasional tersebut. Nah ini ya teman-teman, sinyal kontrol ini ya, ini mengirimkan perintah maupun mengirimkan informasi ya ini ke CPU. Nah ini sebagai apa ya? Sebagai satu hal yang dia itu untuk salah satunya untuk mengecek validitas data ya ataupun informasi ya. Ini. Setelah dia lolos di kontrol ya. Nah, kemudian dia ke address line. Nah, di address line pun juga ada beberapa informasi ya, teman-teman ya. Ada beberapa konsep seperti itu ya. Nah, address line ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini menunjukkan sumber atau tujuan data pada bus data ya. Jadi sebelum dia benar-benar mencapai apa yang menjadi tujuannya, kalau teman-teman kuliah hybrid misalkan ya, tujuannya adalah ke kelas 1.16 misalkan ya. Nah, di Pak Satpam nanti bisa setelah proses ceknya sudah selesai, nanti bisa bertanya ya. Bisa bertanya ataupun membaca informasi yang ada di sekitar kita. Kalau di sini sudah disiapkan semacam papan, jadi nanti setelah teman-teman naik lift, nah, kemudian teman-teman bisa lihat ada papan yang menunjukkan mana arah kelasnya ya. Ada kelas hybrid 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, nanti bisa dicek seperti itu. Nah, ini ya. Jadi sudah mendapatkan alamat. Nah, untuk alamatnya sendiri ya di sistem bus ini ada yang dia itu berukuran 8 bit, ada yang berukuran 16 bit, ada yang berukuran 32 bit, bahkan juga ada yang 64 bit ya. Nah, besarannya besaran bitnya ini ya, ini mempengaruhi ya besaran paket data yang bisa ditransfer ya. Ya sebenarnya bisa juga sih ya semua ditransfer, cuma perbedaannya ketika katakan ya datanya adalah 1 GB kebesaran ya, nanti teman-teman kesulitan membayangkannya. Misalkan katakan datanya adalah 16 byte misalkan, 16 bit ya, 16 bit. Nah, ketika dia melalui jalur 8 bit, maka dia butuh 2 kali siklus ya. Nah, kan kelipatan 8 ya, kelipatan 16 kan masih kelipatan 8. 16 dibagi 2 berarti 2 kali. Gambarannya seperti itu. Nanti kalau ukurannya lebih besar lagi berarti ya lebih banyak siklus ya. Ketika dia banyak siklus, banyak proses pengantarannya itu tidak hanya sekali ya, itu otomatis akan membutuhkan waktu yang lebih banyak seperti itu. Nah, ini ya teman-teman ya. Biasanya ya bit order tinggi ini digunakan untuk memilih modul tertentu pada bus ya. Tapi kalau yang order rendah, nah ini biasanya memilih lokasi memori ataupun port I/O ya di dalam modul. Nah, nanti ada tapi di sini tidak saya perinci sih ya. Jadi nanti ada beberapa perangkat seperti itu ya. Ada SCSI, ada firmware, kemudian ada USB ya, port USB. Nah, ini nanti dia akan mempengaruhi ya, mempengaruhi fungsi dan juga ini. Salah satu contoh bit order yang rendah itu USB ya. USB itu salah satu contohnya. Kalau yang bit order tinggi itu contohnya misalkan firmware, PCI ya. Itu untuk proses transfer data. Kayak misalkan firmware itu salah satunya adalah untuk koneksi internet, bisa untuk jaringan semacam FTP ya. Kayak kabelan itu juga menggunakan sejenis itu ya. Jadi dia membutuhkan lalu lintas yang tinggi gitu loh. Prosesnya yang lebih cepat ya kalau dibandingkan dengan copy data ya. Tuh. Oke, itu untuk address line. Nah, kemudian untuk data line ya.
Data line ini lebih ke data. Oke, betul sekali, Mas Esa ya. WCIE ya. Nah, ini nanti lebih nanti ada di bagian belakang. Oke. Nah, nanti saya bahas secara umum aja ya. Nanti di sesi selanjutnya nanti barangkali nanti elemen-elemen yang lebih spesifik. Oke. Nah, di jalur data, nah ini dia adalah jalur untuk memindahkan data ya antar modul sistem ya. Nah, kalau ini sudah pada tahap di mana dia sudah melewati kontrol, sudah mendapatkan address seperti itu ya. Nah, kalau di bus data ini hampir sama dengan address line ya. Dia ada besaran apa? Besaran data yang dibawa, data yang diangkut seperti itu ya. Nah, ada macam-macam, ada yang 32 bit, ada yang 64 bit, ada 128 bit ya. Nah, analoginya ya hampir sama dengan yang di address tadi. Kalau misalkan data yang dibawa ya, lebar dari bus ini adalah yang menentukan lebar dari bus itu adalah kabelnya ya. Banyak salurannya. Jadi semakin dia banyak kabel, maka banyak kalau di sini loh. Jadi sebenarnya isi dari ini kan kalau kayak gini kan setiap komponen ini kan dia kan punya kayak gini ya. Ada juga yang bentuknya kayak semacam IC prosesor gitu ya. Nah, itu di dalamnya juga kan ada, di sampingnya kan juga ada kabel-kabelnya juga semacam ini ya. Nah, itulah yang menentukan lebar tidaknya bus ya. Semakin banyak kabelnya ini semakin lebar. Nah, tapi kemungkinan besar untuk semacam ini loh ya. Ya, ini kelihatannya teman-teman ya. Dengan banyak kan ya kabelnya. Ini menentukan bahwa dia semakin lebar sehingga apa? Proses data transfernya itu semakin cepat ya, karena dia semakin besar. Nah, kalau kita berbicara mengenai data line ini ya, di sini adzan ya. Kita break sejenak ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi generasi prosesor ini mempengaruhi besaran transfer datanya ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat dari salah satunya dari gambaran di tabel ini ya, teman-teman. Di gambar tabel ini tahun 70-an di mana lebar busnya juga jauh lebih sedikit ya, lebih kecil ya dibandingkan yang generasi sekarang ya, 64 bit. Kemudian kecepatannya juga clock speed-nya ya, clock speed-nya. Nah, ini juga jauh lebih cepat sekarang ya. Nah, ini menunjukkan memang evolusi ya. Jadi bertahap sih ya. Ada generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4 hingga generasi 5 saat ini ya. Nah, ini oke, ini beberapa evolusi dari mikroprosesor. Nah, kita lanjut ke tipikal control line ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai control line, nah ini sebagaimana di manajemen I/O kemarin ya, di mana kontrol ini juga sebenarnya pusat kontrol itu adalah dilakukan oleh CPU ya, oleh CPU, baru kemudian diturunkan ke subsistem yang lain karena memang pusat dari sistem yang ada di komputer itu adalah berada di CPU. Nah, ini ada beberapa ciri ya, beberapa ciri atau identitas macam itu ya. Kontrol line yang dilakukan ya di dalam komputer itu ada apa saja sih ya. Salah satunya adalah penulisan memori ya, word memory. Nah, ini contohnya adalah dari CPU ke memori ya. Jadi misalkan sudah transaksi atau transfer atau proses operasional itu sudah selesai. Nah, ini biasanya kemudian dituliskan ya riwayatnya ataupun update-annya seperti itu ya ditulis ke memori.
Kemudian kalau pembacaan ini sebaliknya ya, kalau pembacaan itu dari memori ke CPU, CPU yang ngakses seperti itu ya, yang ngakses si memori ya untuk mengambil informasi yang sebelumnya telah tersimpan. Kemudian ada I/O write ya, input output, penulisan input output ya. Nah ini juga hampir sama ya. Ini hubungannya dengan CPU dan I/O, CPU ke I/O ya. Sebaliknya ya, ini hampir sama dengan penulisan ataupun pembacaan di memori ya. Jadi kalau write penulisan berarti dari CPU ke mana gitu ya. Kalau read itu berarti sebaliknya dari perangkat I/O ke CPU atau perangkat memori ke CPU. Kemudian ada transfer ACK ya, acknowledgement ya. Jadi ini semacam data yang menunjukkan ya status ya, apakah dia telah diterima atau belum seperti itu ya. Nah, kemudian ada bus request ya, bus request, kemudian ada bus grant. Nah ini beberapa istilah yang jarang kita jumpai sih ya. Kita sebagai user biasa seperti itu ya, tidak terlalu berkecimpung di dunia komputer. Nah ini jarang, biasanya sih kalau komputer itu yang benar-benar mengulik komputer itu biasanya anak teknik elektro ya. Teknik elektro ya meskipun secara umum lebih banyak ke listrik ya, tapi komputer kan memang masih erat kaitannya dengan kelistrikan juga. Kemudian ada interrupt request ya. Ini menunjukkan interupsi ya, sedang menunggu. Kemudian kalau interrupt ACK ini interupsi yang tertunda. Tertunda telah dikenali ya. Nah, ada juga istilahnya clock ya. Clock ini digunakan untuk menyinkronkan operasi ya. Kemudian ada reset, menginisialisasi semua modul. Jadi ini adalah kontrol yang ada di bus ya, terutama di sistem kontrolnya ya, di kontrol lainnya. Kemudian ada istilah send dan request ya, sesuai dengan artinya. Send itu mengirim ya teman-teman ya, mengirim, mentransfer data melalui bus atau mendapatkan penggunaan bus ya. Begitu juga dengan request ya, ini sama-sama juga mendapatkan penggunaan bus juga ya. Tapi kalau request itu mentransfernya itu bukan data, tapi adalah mentransfer permintaan ya ke modul lain melalui jalur kontrol dan alamat yang sesuai. Nah, kemudian harus menunggu modul kedua itu untuk mengirimkan data ya, mengirimkan data artinya mengirimkan notifikasi ya, apakah request-nya disetujui atau tidak, baru kemudian dilakukan proses send. Nah, send itu pun dilakukan oleh bagian yang lain seperti itu. Oke, silakan. Nih, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, untuk tipenya sendiri secara umum ya itu ada dua, yaitu ada dedicated bus dan juga ada multiplex bus ya. Ada dedicated, ada multiplexed ya. Nah, kalau untuk dedicated ini secara umum ya, dedicated ini dia itu busnya itu hanya mengirimkan untuk satu jenis data saja ya. Satu jenis data. Kalau mengirimkan data ya data, kalau alamat ya alamat seperti itu ya. Nah, ini kalau file ya file seperti itu. Nah, kalau dedicated ini ya kelebihannya adalah kecepatannya tinggi ya, karena memang jalurnya istilahnya itu jalur khusus ya, tidak jalur bersama seperti itu ya. Kalau kelemahannya ini membutuhkan saluran yang banyak ya, karena memang tinggi biasanya hubungannya dengan banyak, atau kalau jalan bisa kecepatan tinggi ya, bisa karena sepi ataupun karena jalurnya lebar ya. Nah, kalau di bus ini ya, ini membutuhkan saluran yang banyak, berarti membutuhkan jalur yang lebar. Nih. Kemudian multiplexed
bus ya. Kalau multiplexed ini lawan dari dedicated. Nah, kalau dedicated tadi kan cuma satu jenis data saja ya, alamat-alamat, data-data seperti itu. Nah, kalau di multiplexed ini bisa data, bisa informasi yang berbeda ya, ini dalam satu jalur ya, baik itu data, alamat maupun sinyal kontrol ya. Nah, ini secara multiplex, jadi ada beberapa jenis seperti itu ya. Nah, keunggulannya apa ya? Ini tidak memerlukan saluran yang banyak, tapi kecepatannya rendah ya. Nah, ini biasanya berbanding terbalik memang ya. Nah, Pak, kalau misalkan kepingin yang kecepatannya tinggi ya dan juga salurannya banyak dan bentar. Ya, salurannya banyak ya dan kecepatannya tinggi. Nah, ini ya. Gimana ya? Kalau kayak gitu. Nah, ya semuanya tentu ada kelemahan dan kelebihan. Nah, itu terus dilakukan penelitian oleh para ilmuwan di bidang komputer ya, dengan salah satunya adalah mengembangkan elemen-elemennya ya. Yang dulu masih menggunakan tube ya, kemudian berpindah menggunakan transistor ya. Transistor ini pelan-pelan sudah karena ada kelemahannya ya, mudah panas atau apa ya, kemudian diganti dengan IC ya, integrated circuit ya, sampai dengan sekarang ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman buka komponen dari komputer itu kan sekarang kan rata-rata sudah menggunakan integrated circuit ya, sudah jarang ya komponen elektronik itu menggunakan transistor ya. Nah, itu juga kemungkinan itu adalah salah satu pengembangan ya tadi untuk mencapai efisiensi dan optimasi di mana salurannya banyak ya, kecepatannya juga tinggi seperti itu. Kemudian ada multiple bus hierarchy ya, hierarkinya ya. Jadi susunannya semacam itu, sejumlah besar perangkat terhubung ke bus ya, kinerja akan menurun ya ketika banyak perangkat yang terhubung ke laptop kita, ke perangkat CPU kita, otomatis ya lebih lemot ya, otomatis lebih lemot karena yang dilayani juga jauh lebih banyak ya ini. Secara umum apa? Nah, ini penyebab utamanya apa? Ya, secara umum semakin banyak perangkat yang terpasang ke bus, otomatis semakin panjang bus yang diperlukan, jalur bus yang diperlukan, dan karenanya semakin besar penundaan propagasi. Propagasi itu adalah proses menerima dan mengirim sinyal ya. Jadi proses menerima dan mengirim sinyal radio. Nah, ini kalau semakin besar ya file yang dikirim ya ataupun data yang dikirim, otomatis ya proses responnya juga butuh ngeceknya juga banyak ya, seperti itu ya. Kemudian jalurnya juga butuh lebih besar ya, dan lain-lain ya. Banyak, kompleksitasnya meningkat ya, sehingga semakin besar juga penundaan propagasinya. Selain itu ya, salah satu penyebab lainnya adalah ya ini karena selain dia bus ini sebagai perangkat terhubung. Nah, ketika semakin banyak yang terhubung ke bus ya, ini bus sendiri itu bisa menjadi hambatan ya, karena permintaan transfer datanya, data yang bermacam-macam tadi, agregat ya, penjumlahan seperti itu ya, total semacam itu ya, ini mendekati kapasitas bus ya. Nah, otomatis juga kalau diibaratkan kayak jalan gitu ya, lebarnya sudah lebar banget, tapi kendaraannya juga banyak ya, otomatis juga prosesnya juga lambat ya, karena yang menggunakan banyak. Nah, masalah seperti itu bisa diatasi gimana ya? Ini dengan meningkatkan kecepatan data ya yang didapatkan oleh bus. Nah, salah satu kalau yang saya lihat ya dari beberapa fenomena ya, salah satu untuk mempercepat itu adalah dengan memperbaiki komponen ya.
Jadi komponen dari masing-masing sistem bus atau sistem komputer itu diperbarui dengan teknologi yang jauh lebih baik ya. Itu juga bisa mempengaruhi kecepatan proses data. Nah, ini meningkatkan bus data dari 32 menjadi 64 bit ya. Nah, ini. Sehingga apa? Dengan pengembangan komponen tersebut ya, ini kemudian bisa menghilangkan gap ya, gap tadi, gap perbedaan yang cukup besar ya antara teknologi sebelumnya dengan teknologi saat ini. Nah, ini arsitektur untuk tradisional bus ya. Nah, ini semakin masih banyak perangkat ya. Jadi prosesor ini dia terhubung dengan local bus terlebih dahulu, kemudian dia terhubung ke cache, kemudian dia baru terhubung ke sistem bus, ke memori. Sistem bus pun dia baru ke expansion dulu ya, baru kemudian dia bisa terhubung dengan expansion input output yang lain ya. Nah, ini jenis-jenis bus tadi yang saya katakan di awal ya. Nah, ada SCSI ya. SCSI ini sistem komputer small computer smart system atau smart integrated atau apa ya? Saya lupa singkatannya ya. Nah, kemudian ada network juga ya. Ada network juga. Network ini untuk jaringan ya. Ada untuk jaringan internet. Kemudian ada modem, kemudian ada juga serial bus ya. Serial bus ini ya biasanya yang kita jumpai ya USB itu ya. Nah, ini gambaran susunan untuk tradisional arsitektur ya, tradisional bus. Kemudian, nah ini untuk high performance arsitektur yang sekarang sedang dikembangkan ya. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Ya, small computer system interface ya. Ini adalah salah satu jenis bus ya, yang digunakan untuk mentransfer data secara fisik antar komputer dan perangkat periferal ya. Ini agak besar ya, tampilannya agak besar. Nah, nanti teman-teman bisa ini kemarin lupa tidak saya cantumkan ya, tidak saya cantumkan gambarnya kayak gimana. Nah, untuk high performance ini ya bedanya kalau high performance ini sistem bus ini langsung terhubung ya dengan cache, kemudian langsung ke prosesor meskipun prosesor ini dia independen ya, tetap dipisahkan oleh local bus. Cuma si cache ini tidak kemudian harus terhubung ke jalur lain terlebih dahulu, kemudian baru ke sistem bus ya, baru ke main memory, tapi dia langsung terhubung dengan sistem busnya. Nah ini ya, perbedaannya di sini sama di extension bus interface-nya ya. Jadi dia cache ini langsung akses ke high speed busnya, baru kemudian ke expansion bus atau eksternal input output ya. Nah, di sini dia ada fireware tadi ya. Fireware ini untuk salah satunya untuk transfer data, transfer internet ya. Ini fireware. Colokannya agak kecil gitu ya, agak kecil, nggak biasa. Biasanya ada kok di laptop juga ada. Cuma jarang kita pergunakan ya kalau misalkan tidak untuk kebutuhan lab atau apa seperti itu. Kemudian SCSI, small computer sistem interface ya. Kemudian ada video juga, ada juga LAN ya. Nah ini. Kemudian dia terhubung dengan expansion bus interface ya, ini dengan modem, dengan serial ya, dengan fax. Nah ini. Perbedaannya ada di sini ya. Di sini dan juga di sini.
Oh ya, mengenai jenis bus ya ini kalau kayak fireware, kemudian ada PCI juga ya, ada PCI tapi PCI di sini nggak masuk ya. PCI itu PCI fireware itu juga salah satu contoh order bit order yang tinggi ya. Jadi dia kecepatan perpindahan datanya itu tinggi. PCI itu personal sini kok interconnection I-nya itu saya nggak apa bahasa Inggrisnya. Peripheral komponen interconnect ya. Nah, ini colokannya tuh agak besar-besar ya. Teman-teman bisa ini coba. Colokannya tuh agak besar-besar gitu, lebar gitu. Biasanya ada di komputer sih ya. Kalau di laptop jarang biasanya. Apalagi laptop yang slim-slim seperti saat ini ya. Karena memang kebutuhannya laptop slim itu untuk kebutuhan kantor ya, bukan untuk kebutuhan lab. Tapi memang kalau komputer itu PC atau komputer itu salah satu kebutuhannya adalah dia itu performanya, kekuatannya itu jauh lebih tinggi. Biasanya digunakan untuk kerja-kerja yang cukup berat itu cocok ya komputer. Dan komputer itu lebih memungkinkan kita melakukan modifikasi ya, melakukan modifikasi atau utilisasi ya. Nah, misalkan RAM-nya ditambah, RAM-nya 16 misalkan. Kemudian nanti ditambah dengan dengan grafis sendiri, kemudian dengan PCI versi yang berapa yang dia bisa kinerjanya jauh lebih mantap ya, seperti itu. Dan lain-lain seperti itu sangat memungkinkan kalau untuk kondisi PC ya, masih memungkinkan. Komputer server pun biasanya kalau menggunakan PC dengan laptop itu berbeda ya performanya, jauh lebih kuat untuk PC. Seperti itu. Nah, tradisional bus arsitektur. Nah, tradisional bus arsitektur ini salah satunya ya, ini yang tadi di gambar yang ini ya. Nah, ini bus lokal ini menghubungkan prosesor ke memori ya, ke memori cache. Nih, bus lokal ya. Sama sih sama yang high performance ya, bus lokal. Kemudian dan yang mungkin mendukung satu atau lebih perangkat lokal ya. Ada juga pengontrol memory cache yang menghubungkan cache ini tidak hanya ke bus lokal ini tetapi juga ke bus sistem. Nah, ini ya, controller ini ya, ada controllernya. Kalau di high performance nggak ada ya. Controllernya sudah jadi satu ya. Ada controller tersendiri. Menghubungkan cache ini tidak hanya ke bus lokal ini. Pada sistem bus terpasang modul memori utama ya, main memory. Dengan cara ini transfer input-output ke dan dari memori utama melalui bus system tidak mengganggu aktivitas prosesor ya. Jauh ya. Jauh ini tidak sendiri, sama sih di high performance juga ya. Tidak mengganggu karena dia independen juga. Kemudian di antarmuka bus ekspansi menyangga transfer data antara bus sistem dan juga pengontrol input-output ekspansi. Nah, ini ya, ini yang menyangga dengan sistem ini, dengan sistem bus. Beberapa perangkat input-output yang dia terpasang ke bus ekspansi ini, ya ada LAN card ya, LAN card itu ya kalau teman-teman tempat untuk kabelan itu yang terlihat di laptop kan cuma kayak apa kotak gitu ya. Nah, itu kalau teman-teman misalkan kalau di PC itu kalau LAN-nya saja yang rusak itu bisa beli LAN card ya, satu LAN card saja. Kemudian nanti digantikan. Tapi kalau di PC setahu saya itu gabung ya dengan CPU-nya. Jadi agak lebih sulit sih
kalau ketika di PC di laptop itu rusak ya. Biasanya opsi yang bisa itu teman-teman kalau LAN card ya, kalau LAN card itu kan dia menggunakan kabel, tapi memang jarang sih sekarang ya. Biasanya kalau WiFi pun juga ada ya, WiFi kartu untuk WiFi-nya ya. Nah, biasanya kalau rusak, salah satu contohnya kalau WiFi itu dia bisa membeli WiFi eksternal ya, kecil sekarang lebih kecil, bisa kayak USB gitu ya, kayak apa Bluetooth-nya mouse yang menghubungkan antara mouse dengan PC sehingga dia bisa terkoneksi ya Bluetooth ya, kecil gitu. Itu sudah bisa menggunakan WiFi kalau misalkan WiFi yang ada di laptop rusak seperti itu. Karena memang ini kalau untuk laptop itu perangkatnya itu jadi satu di motherboard-nya itu, di CPU-nya itu. Jadi kalau ada kerusakan satu elemen itu ya mending beli spare part yang eksternal ya. Tapi kalau di PC kan bisa diambil ya. Bisa diambil bagian yang rusak tersebut diganti dengan bagian yang baru seperti itu. Kemudian ada SCSI ya, small computer system interface ya, small computer system interface. Nah, ini tujuannya adalah untuk user interface ya, untuk menghubungkan user interface. Kemudian modem. Kalau modem teman-teman sudah pada tahu semua ya, modem saya rasa ya. Dulu sebelum ada marak tethering hotspot menggunakan HP ya, ini menggunakan modem juga kan. Nah, modem pun kalau modem yang era sebelum ada sebelum menggunakan USB, dia masih nempel ya, ada modem cardnya sendiri ya. Nah, kalau yang sekarang kan sudah rata-rata sudah menggunakan USB dan apalagi muncul teknologi hotspot ya, hotspot di HP Pak, di HP maupun di perangkat WiFi yang eksternal ya, kayak MiFi seperti itu ya. Itu kan sekarang sudah banyak yang kayak gitu. Nah, ini modem-modem ini juga mulai ditinggalkan. Kemudian ada serial com ya. Serial com ini saya juga nggak begitu familiar juga dengan serial com ini ya. Memang banyak perangkatnya komputer ya teman-teman ya. Nah, nanti bisa dikenali sedikit demi sedikit ya. Kalau serial com ini contohnya adalah kayak konverter ya, konverter antara USB dengan atau ini HDMI, kabel HDMI itu biasanya dia juga bisa dikatakan sebagai serial com. Tuh. Itu beberapa contoh ya teman-teman, nanti bisa dieksplor lagi beberapa contoh serial bus yang lain ya. Oke, kemudian keuntungannya. Nah, ini ya, keuntungan untuk penggunaan arsitektur yang tradisional itu salah satunya ya penggunaan struktur cache yang terpisah, mengisolasi prosesor ya dari kebutuhan untuk sering mengakses memori utama ya. Kemudian susunan ini memungkinkan sistem untuk mendukung berbagai perangkat input-output dan pada saat yang sama mengisolasi memori ke lalu lintas prosesor. Jadi ya, dia memisahkan antara proses yang ada di input-output dengan yang ada di prosesor, lalu lintas prosesor ke memori. Nah, bedanya dengan yang high performance apa ya? Dengan high performance, kalau high performance dia berkecepatan tinggi tadi ya, membawa perangkat permintaan tinggi ke dalam integrasi yang lebih dekat dengan prosesor, dan pada saat yang sama ya ini independen dengan prosesor, jadi dia terpisah ya. Jadi perubahan arsitektur prosesor juga tidak mempengaruhi bus dengan kecepatan tinggi atau high performance. Oke, itu kira-kira kuliah kita untuk hari ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan.